Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah mimpi yang tak pernah terwujud di negeri ini, di mana norma masyarakat seperti rantai besi yang mengikat hati. Sampai hari itu tiba, ketika ibu saya, dengan senyum polosnya, mengundang mantan kekasih yang pernah menghancurkan jiwa saya ke pernikahan saya sendiri. Dan di depan semua tamu, saya merebut mikrofon, mengungkap rahasia yang selama ini terkubur, membuat seluruh ruangan terdiam dalam kejutan yang menusuk. Hari itu, angin Jakarta berhembus panas, membawa aroma campur aduk dari lalu lintas macet dan pedagang kaki lima yang menjajakan gorengan. Saya, Arye, seorang pemuda berusia 28 tahun, berdiri di depan cermin kamar saya di rumah sederhana di kawasan Tanah Abang. Hari ini adalah hari pernikahan saya dengan Rian, pria yang telah menjadi cahaya dalam kegelapan hidup saya selama 2 tahun terakhir. Tapi, pikiran saya tak bisa lepas dari undangan yang ibu kirimkan kemarin. "Kenapa harus dia, Bu?" tanya saya dalam hati, tapi suara itu tak pernah keluar dari mulut. Ibu saya, seorang janda yang tegar, selalu berusaha yang terbaik untuk keluarga. Dia tak pernah tahu rahasia saya sepenuhnya. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, menjadi gay seperti hidup di dua dunia, satu di mana saya berpura-pura normal, dan satu lagi di mana hati saya bebas mencinta. Rian dan saya bertemu di sebuah kai kecil di Blok M saat saya sedang melarikan diri dari rutinitas kerja sebagai desainer grafis. Dia, seorang guru sekolah dasar di pinggiran kota, memiliki senyum yang bisa melelehkan es di kutub. Kami saling jatuh cinta diam-diam jauh dari sorotan masyarakat. Tapi sebelum Rian ada dia, Aisal. Mantan kekasih yang pernah membuat saya percaya pada surga, tapi kemudian melempar saya ke neraka. Kami bertemu di Universitas di Yogyakarta saat saya kuliah seni. Aisal, mahasiswa hukum yang karismatik, dengan mata hitam pekat dan suara yang lembut seperti angin pantai Bali. Kami berbagi mimpi, berjalan-jalan di Malioboro malam hari, mencuri ciuman di balik pohon-pohon tua. Tapi, Aisal takut. Takut pada keluarganya yang konservatif, takut pada masyarakat yang bisa menghukum kami dengan tatapan penuh kebencian. Dia meninggalkan saya tiba-tiba, menikah dengan seorang wanita yang dipilihkan orang tuanya, meninggalkan saya dengan hati yang hancur berkeping-keping. Kini ibu mengundangnya ke pernikahan saya. "Dia teman lamamu, Ari." "Sudah lama tak bertemu," kata ibu dengan polos. Saya tak bisa bilang bahwa Aisal adalah lebih dari teman. Bagaimana saya jelaskan pada ibu yang masih percaya saya akan menikah dengan wanita suatu hari nanti? Pernikahan saya dengan Rian adalah upacara sederhana, di sebuah masjid kecil di Jakarta, diikuti resepsi di rumah. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak diakui secara hukum, tapi kami memilih untuk merayakannya secara pribadi, dengan teman-teman dekat yang mendukung. Itu adalah bentuk perlawanan kami terhadap norma yang menindas. Pagi itu, saat saya mengenakan baju batik yang dipilih Rian, telepon berdering. "Itu Aisal." "Arye, saya dengar kamu menikah." "Selamat ya," suaranya masih sama, lembut tapi menyakitkan. Saya terdiam, jantung berdegup kencang. "Kenapa kamu datang?" tanya saya akhirnya. Dia tertawa pelan. "Ibumu mengundang. Dan saya ingin minta maaf." "Ma." Setelah bertahun-tahun. Saya menutup telepon tapi benih keraguan sudah tertanam. Resepsi dimulai sore hari. Tamu-tamu berdatangan, kebanyakan teman dari komunitas LGBTI yang tersembunyi di Jakarta. Ada juga keluarga Rian yang meski awalnya terkejut, akhirnya menerima kami. Ibu saya sibuk menyapa semua orang, senyumnya lebar. Rian tampak bahagia, memegang tangan saya erat. "Semua akan baik-baik saja," bisiknya. Tapi saat Aisal muncul di pintu, dengan setelan rapi dan senyum palsu, dunia saya berputar. Dia mendekat, menyapa ibu dengan hormat. "Bu, terima kasih undangannya." Ibu memeluknya seperti anak sendiri. Saya berdiri di samping, tangan gemetar.
Rian memperhatikan tapi tak tahu cerita lengkap. Malam itu, saat acara berlangsung, saya merasa seperti bom waktu yang siap meledak. Aisal duduk di meja depan, mata kami bertemu sesekali. Kenangan lama muncul, malam-malam di Yogyakarta, janji-janji yang rusak. Saat tarian tradisional dimulai, Aisal mendekat. "Bisa kita bicara sebentar?" tanyanya. Saya mengangguk, mengikuti dia ke taman belakang. Di bawah cahaya lampu taman, dia berkata, "Saya menyesal, Ari. Saya takut dulu. Sekarang saya sudah bercerai, dan saya sadar bahwa cinta kita adalah yang sebenarnya." Kata-katanya seperti pisau menusuk luka lama. Saya marah, tapi juga bingung. Apakah ini pengkhianatan baru? Atau kesempatan kedua? Kembali ke ruang resepsi, Rian mencari saya. "Ada apa?" tanyanya khawatir. Saya tak bisa bilang. Malam itu, saya tidur gelisah, memimpikan masa lalu yang bercampur dengan masa depan. Besok adalah hari besar, tapi hati saya terbelah. Pagi berikutnya, matahari Jakarta menyinari langit biru, tapi hati saya gelap seperti awan mendung. Pernikahan resmi kami akan digelar di sebuah aula kecil di kawasan Senayan, dihadiri hanya keluarga inti dan teman terdekat. Rian sudah siap, dengan jas hitam yang membuatnya tampak gagah. Saya mencoba tersenyum, tapi pikiran tentang Aisal tak hilang. "Kamu baik-baik saja?" tanya Rian saat kami dalam mobil menuju lokasi. Saya mengangguk, tapi bohong. Di aula, dekorasi sederhana dengan bunga melati dan kain batik menghiasi dinding. Ibu duduk di baris depan, mata berbinar. Aisal juga ada di sana, duduk di belakang, tapi kehadirannya seperti bayang-bayang yang mengikuti. Upacara dimulai dengan doa dari seorang ustadz yang ramah, yang tahu situasi kami tapi tak mendukung. "Cinta adalah anugerah Tuhan," katanya pelan. Saat kami bertukar cincin, tangan Rian hangat, memberikan kekuatan. Tapi saat itu, Aisal berdiri, seolah ingin mengatakan sesuatu. Hati saya berhenti. Untungnya, dia duduk kembali. Setelah upacara, kami pindah ke resepsi di hotel kecil di dekatnya. Tamu lebih banyak sekarang, termasuk rekan kerja dan tetangga yang tak tahu rahasia. Malam itu, saat makan malam, Aisal mendekat lagi. "Arye, kita perlu bicara serius," bisiknya. Saya mengikuti dia ke balkon. Di sana, dengan pemandangan kota yang berkilau, dia berkata, "Saya masih mencintaimu. Pernikahan saya dulu adalah kesalahan. Mari kita mulai lagi." Saya terkejut. "Kamu gila." "Saya sudah dengan Rian," balas saya marah. Tapi dalam hati ada getar lama yang bangkit. Dia memegang tangan saya. "Ingat Yogyakarta. Pantai Parangtritis, di mana kita berjanji selamanya." Kenangan itu menyakitkan. Saya tarik tangan tapi dia tak lepaskan. Saat itu, Rian muncul. "Ada apa di sini?" tanyanya curiga. Aisal melepaskan, tapi kerusakan sudah terjadi. Rian memandang saya penuh tanya, dan saya tak bisa jelaskan. Malam itu, di kamar hotel, Rian bertanya, siapa dia sebenarnya. Saya ceritakan semuanya, tentang Aisal, cinta pertama, pengkhianatan. Rian mendengar diam, lalu memeluk saya. "Aku percaya padamu," katanya. Tapi saya lihat keraguan di matanya. Besok adalah hari ketiga pesta, dan tekanan semakin besar. Pagi harinya, ibu menelepon. "Arye, Aisal bilang dia ingin bicara penting denganmu." Saya marah. Kenapa ibu campur tangan? Ternyata Aisal telah bercerita bohong pada ibu bahwa dia teman dekat dan ingin membantu. Saya konfrontasi Aisal di KAE. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya saya. Dia tersenyum pahit. "Karena saya tak bisa lepaskanmu." Konflik memuncak saat Aisal mengirim pesan ancaman halus, "Jika kamu tak pilih saya akan ungkap semuanya pada ibumu." Saya panik. Di Indonesia, outing bisa hancurkan hidup. Saya ceritakan pada Rian dan dia marah.
Kita lawan bersama, katanya. Tapi hati saya ragu. Apakah cinta kami kuat? Sore itu di resepsi terakhir, tamu ramai. Musik dangdut bermain, orang menari. Aisal duduk dekat ibu berbicara akrab. Saya lihat Rian gelisah. Saat pidato dimulai, ibu naik panggung. Saya senang Arye menemukan kebahagiaan, katanya. Lalu dia undang Aisal bicara. Aisal, teman lama Arye ingin beri selamat. Aisal naik, mikroon di tangan. Arye, saya tahu rahasiamu, katanya pelan, tapi cukup untuk saya dengar. Hati saya jatuh. Apakah ini akhir? Malam resepsi penuh ketegangan, seperti badai yang menggantung di langit Jakarta. Aisal berdiri di panggung, mikroon di tangan, mata menatap saya tajam. Tamu-tamu diam, menunggu kata-katanya. Arye adalah teman terbaik saya, katanya dengan senyum palsu. Dia telah melalui banyak hal, dan hari ini, saya bangga padanya. Saya bernapas lega sementara, tapi tahu ini bukan akhir. Setelah pidato, saya tarik Aisal ke samping. Apa maumu, bisik saya marah. Dia tersenyum. Kamu. Atau saya ungkap semuanya. Pengkhianatan ini lebih dalam dari sebelumnya. Dulu dia tinggalkan saya karena takut, sekarang dia gunakan itu sebagai senjata. Saya kembali ke Rian yang memegang tangan saya erat. Kita harus bicara dengan ibu, katanya. Pagi berikutnya, di rumah ibu, saya kumpulkan keberanian. Bu, ada yang harus saya ceritakan, kata saya. Ibu duduk, mata penuh kasih. Saya ceritakan tentang Aisal, tentang cinta kami dulu, tentang bagaimana dia hancurkan hati saya. Ibu terdiam, lalu menangis. Kenapa tak bilang dari dulu, nak, tanyanya. Saya jelaskan tentang masyarakat, tentang ketakutan. Ibu memeluk saya. Aku ibumu, aku selalu dukungmu. Tapi Aisal tak berhenti. Dia kirim pesan lagi, mengancam akan datang ke pesta penutup malam ini. Rian dan saya rencanakan konfrontasi. Di pesta, di sebuah taman di Bogor yang kami sewa, suasana romantis dengan lampu-lampu gantung. Tamu menikmati makanan khas Indonesia, seperti rendang dan sate. Aisal datang, tampak percaya diri. Saat musik bermain, saya dekati dia. Ini harus berakhir, kata saya. Dia tertawa. Kamu masih cinta saya, Arye. Kata-katanya menyakitkan karena ada benarnya. Tapi Rian muncul, berdiri di samping saya. Dia pilih saya, katanya tegas. Aisal marah, mulai berteriak. Kalian tak akan bahagia. Masyarakat akan tolak kalian. Keributan terjadi. Tamu melihat, ibu mendekat. Aisal, pulanglah, kata ibu tegas. Tapi Aisal tak dengar, dia mulai ceritakan masa lalu kami dengan suara keras. Arye dan saya pernah bersama, teriaknya. Ruangan terdiam. Saya lihat wajah ibu pucat, tamu bergumam. Saat itu saya merebut mikroon dari tangan. Semua orang dengarkan saya, kata saya, suara gemetar. Ini adalah momen yang saya takutkan, tapi juga yang saya butuhkan. Saya mulai ceritakan semuanya, tentang perjuangan sebagai gay di Indonesia, tentang cinta pertama yang rusak, tentang Aisal yang kini coba hancurkan hidup saya lagi. Cinta tak kenal gender, kata saya. Dan hari ini, saya pilih Rian karena dia ajarkan saya arti kesetiaan. Tamu terdiam, lalu beberapa bertepuk tangan. Ibu naik panggung, memeluk saya. Aku bangga padamu, nak, katanya. Aisal pergi dengan wajah malu. Malam itu, Rian dan saya menari di bawah bintang, merasa bebas untuk pertama kalinya. Tapi konflik belum selesai. Keesokan harinya, berita menyebar di media sosial. Beberapa teman menjauh, tapi yang lain mendukung. Aisal menghilang, tapi ancamannya masih bergema. Saya dan Rian memutuskan pindah ke Bali, mencari kedamaian. Di Bali, kami mulai hidup baru. Pantai Kuta menjadi saksi cinta kami.
Tapi masa lalu datang lagi saat Aisal muncul di depan rumah kami. Saya minta maaf, katanya kali ini tulus. Saya dengar ceritanya, pernikahannya gagal, dia depresi, dan sekarang mencari penebusan. Di bawah sinar matahari Bali yang hangat, Aisal berdiri di depan pintu rumah kecil kami di Ubud. Wajahnya tampak lelah, tak seperti dulu yang penuh percaya diri. "Arye, saya salah," katanya. Rian berdiri di samping saya, siap melindungi. Kami ajak dia masuk, duduk di teras dengan secangkir teh jahe. Aisal ceritakan semuanya, setelah meninggalkan saya, pernikahannya penuh kepalsuan. Istrinya tahu tentang orientasi seksualnya, dan mereka bercerai dengan damai. Tapi Aisal tak bisa lupakan saya. "Saya cemburu melihatmu bahagia dengan Rian," akunya. Saya dengar dengan hati campur aduk. Marah, tapi juga kasihan. Rian dengan bijak berkata, "Ma, tak cukup. Kamu harus pergi dan biarkan kami hidup." Aisal mengangguk, tapi sebelum pergi, dia beri surat. "Baca ini saat sendiri," katanya. Malam itu, saya baca surat itu. Isinya penuh penyesalan, cerita tentang perjuangannya melawan diri sendiri di masyarakat Indonesia yang konservatif. "Saya harap kamu bahagia," tulisnya di akhir. Hari-hari berikutnya, saya dan Rian jalani hidup dengan lebih kuat. Kami bergabung dengan komunitas di Bali, membantu orang lain yang. Ibu datang berkunjung membawa makanan khas Jakarta. "Aku belajar banyak, Nak," katanya. Kami habiskan waktu di pantai berbicara tentang masa depan. Tapi konflik baru muncul. Keluarga Rian yang awalnya mendukung sekarang ragu setelah berita menyebar. Ayah Rian menelepon, "Kalian bawa malu keluarga." Rian sedih tapi tegar. "Ini hidupku, Ayah," balasnya. Kami putuskan kunjungi keluarganya di Surabaya. Di Surabaya, suasana tegang. Ayah Rian, seorang pensiunan guru, duduk dengan wajah keras. "Di Indonesia ini tak wajar," katanya. Saya diam, biarkan Rian bicara. "Cinta adalah cinta, Ayah. Tuhan tak bedakan." Debat panjang terjadi, tapi perlahan Ayah melunak. "Aku tak ingin kehilangan anakku," katanya akhirnya. Kembali ke Bali, kami rasakan kemenangan kecil. Tapi Aisal kembali, kali ini dengan niat baik. Dia hubungi saya, minta bertemu. Di sebuah warung di Ubud, dia bilang, "Saya gabung lesm untuk Haklub. Terima kasih, kamu inspirasi saya." Saya tersenyum, memakan sepenuhnya. Cinta kami dengan Rian semakin dalam. Kami adopsi seekor anjing, simbol keluarga kecil kami. Malam-malam di balkon, kami bicara mimpi, mungkin suatu hari, pernikahan kami diakui. Tapi untuk sekarang, kebahagiaan ada di sini. Suatu hari, ibu menelepon. Ada surat dari Aisal. Ternyata dia pindah ke luar negeri mencari hidup baru. Suratnya penuh harapan. Saya baca untuk Rian dan kami tersenyum. Hidup berlanjut dengan pasang surut. Di Indonesia, perjuangan masih panjang, tapi cerita kami beri harapan bagi banyak orang. Saya belajar bahwa pengkhianatan bisa jadi pelajaran dan cinta sejati tak pernah kalah. Tahun berlalu, tapi kenangan pernikahan itu masih segar. Saya dan Rian sekarang tinggal di sebuah ila kecil di Seminyak, Bali, di mana ombak Samudra Hindia menjadi lagu pengantar tidur kami. Kami jalani hidup sederhana, saya bekerja sebagai seniman relance, melukis cerita-cerita dalam kanas, sementara Rian mengajar di sekolah internasional. Komunitas kami tumbuh dengan pertemuan rahasia di kai-kai tersembunyi. Suatu hari, berita buruk datang. Aisal kembali ke Indonesia, tapi kali ini dalam kondisi sakit. Dia hubungi saya dari rumah sakit di Jakarta. "Arye, saya sakit parah," katanya lemah. Saya dan Rian segera terbang ke sana. Di rumah sakit, Aisal tampak kurus, mata cekung. "Kanker," katanya. Hati saya hancur. Kami habiskan waktu di sisinya.
Aisal ceritakan perjalanannya. Di luar negeri, dia aktif di gerakan hak asasi, tapi penyakit datang tiba-tiba. Saya menyesal atas segalanya, katanya. Saya pegang tangannya. Sudah saya makan, balas saya. Rian juga di sana, memberikan dukungan. Ibu datang, membawa makanan. Aisal, kamu seperti anakku, katanya. Kami jadi keluarga aneh, mantan kekasih, suami sekarang, dan ibu yang menerima. Aisal meninggal seminggu kemudian, damai. Di pemakamannya di Yogyakarta, saya ingat masa lalu kami. Air mata jatuh, tapi juga ada kedamaian. Setelah itu, saya dan Rian lebih dekat. Kami putuskan adopsi anak, meski sulit di Indonesia. Kami bantu anak yatim dari komunitas. Hidup penuh makna. Tapi masyarakat masih tantang. Ada demo anti-LGBTQ di Jakarta dan nama kami disebut. Kami dapat ancaman tapi tak mundur. Kami buat film dokumenter tentang cerita kami anonymously. Itu jadi viral, beri inspirasi. Di akhir tahun, kami rayakan ulang tahun pernikahan di pantai. Di bawah matahari terbenam, Rian berlutut. Arye, maukah kamu nikah lagi denganku? Tanyanya. Saya tertawa, peluk dia. Selamanya. Cerita kami adalah bukti bahwa di tengah kegelapan cahaya cinta bisa bersinar. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi setiap langkah penting. Waktu terus berjalan membawa kami ke babak baru. Saya dan Rian sekarang punya rumah di pinggiran Denpasar, dikelilingi sawah hijau dan udara segar. Anak adopsi kami, seorang bocah laki-laki bernama Adi, membawa kegembiraan. Meski secara hukum rumit, kami lakukan dengan bantuan LSM. Adi tahu cerita kami, dan dia bangga. Kenangan Aisal jadi pelajaran. Saya tulis buku tentang perjalanan kami, berjudul Cinta di Balik Bayang. Buku itu laris, meski kontroversial. Banyak yang kritik, tapi lebih banyak yang dukung. Ibu sekarang aktif di kelompok ibu-ibu pendukung LGBTQ, beri ceramah di masjid-masjid. Suatu hari undangan datang konferensi hak LGBTQ di Jakarta. Saya dan Rian jadi pembicara. Di panggung saya ceritakan lagi tentang ibu yang undang mantan, tentang pengungkapan di pernikahan. Itu momen yang ubah hidupku, kata saya. Penonton bertepuk tangan. Di akhir, kami kembali ke rumah, merasa damai. Cinta kami tak sempurna, tapi tulus. Di negeri ini, di mana angin monsun bawa perubahan, kami harap cerita kami jadi angin segar bagi yang lain. Kehidupan berlanjut dengan romansa kecil, jalan-jalan di pantai, masak bersama, tertawa dengan Adi. Aisal, dimanapun dia, pasti bangga. Pengkhianatan dulu jadi ondasi kekuatan sekarang. Dan begitulah, cerita kami berakhir dengan harapan. Di Indonesia, cinta menang meski lambat.